Surgawi, kami minta syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Bukan kebetulan kami boleh berada di tempat ini, itu karena Engkau mau kami diteguhkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Engkau mau kami diperbaharui dari hari ke hari. Engkau mau kami beribadah kepadamu di hari Sabat ini, di hari perhentian ini Tuhan. Biarlah kami menenangkan hati kami dan pikiran kami, untuk kami boleh berhenti, untuk kami rest di hadapan Engkau Tuhan, untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina dina ini Tuhan, biarlah nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan, dan sembunyikan dia di belakang kayu salib Tuhan, dan biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ruangan kami ini. Kami patahkan, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus segala anasir jahat untuk keluar daripada ruangan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai ayatnya yang ke 18. Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Setelah dapat, kita akan baca secara bersama-sama. Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. 1, 2, 3. Setelah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang mendahului masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengangkat tangan padaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Judul hari ini adalah, "Maukah engkau sembuh?" Di dalam dunia yang gelap ini dan banyak juga sakit penyakit dan problema, maka kita melihat Yesus datang menjadi manusia dan masuk ke dalam dunia ini, dan dia bertemu dengan banyak orang, dan salah satu di antaranya adalah orang lumpuh ini. Maka bagaimana interaksi antara Yesus dengan orang lumpuh ini? Kita melihat di sini bahwasanya Yesus berbicara kepada orang lumpuh ini, dan Tuhan banyak berbicara kepada manusia di dalam Alkitab ini yang kita bisa baca. Sebanyak kata-kata yang tertulis di sini, Tuhan berbicara kepada setiap kita, dan kita harus mendengarnya secara hati-hati apa yang Tuhan bicarakan kepada kita sehingga bisa membangun hidup kita. Mari kita melihat
apa yang Tuhan katakan dan lakukan kepada orang lumpuh ini, yang dimana Yesus berkata kepada dia, maukah engkau sembuh? Yang pertama kita melihat bahwasanya Yesus ingin menantang kepada keadaan orang lumpuh ini, di mana Yesus ingin menantang dia secara tajam untuk membangkitkan sikapnya dari sikap acuh tak acuh, ataupun sikapnya yang sudah terbiasa kepada keadaannya seperti itu. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ di kolam Bethesda, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayatnya yang ke-6. Ayat ke-5 mengatakan bahwa orang lumpuh itu sudah 38 tahun lamanya di sana dia sakit. Nyatanya hal itu sudah lama diketahui orang banyak, orang umum pada saat itu, orang Yahudi sudah tahu keadaannya. Dan orang ini sudah lama keadaan kebiasaan seperti ini, dia sudah terlena duduk di sana selama 38 tahun. Dan Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Dan orang sakit ini, orang lumpuh ini, dia tidak menjawab Yesus. Orang sakit ini menjawab, Tuhan, tidak ada orang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya sudah bergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat kedua sampai ketiga, di mana orang lumpuh itu biasanya duduk di pinggir sebuah kolam yang disebut kolam Bethesda. Dan kita melihat ada disertai juga ada banyak orang yang di situ juga ada 5 serambi ya. 5 serambi itu duduk berbaring sejumlah besar orang sakit. Ya, ada orang lumpuh, ada orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu, yang pada waktu itu dipercayai bahwasanya ada sewaktu-waktu ada turun malaikat itu menggoncangkan air itu. Dan pada waktu airnya mulai goncang, barang siapa dahulu masuk lompat ke dalam kolam itu, maka dia akan sembuh penyakitnya. Dan kita melihat orang lumpuh ini yang 38 tahun berbaring situ, gak ada orang menarik dia masuk ke kolam itu. Sementara orang lain sudah masuk ke kolam itu dan dia tidak ada kebahagiaan, maka dia tidak bisa sembuh. Nah, orang lumpuh ini dari pagi sampai sore sudah ditarik ke sana, mungkin dia nggak pulang ke rumah, dia duduk aja tidur di sana, dan dia sudah putus harapan ya, sudah hopeless dia keadaannya. Kita melihat orang lumpuh ini sudah dikatakan di sini dia sudah dikatakan sudah buntu jalannya, ya, menemui jalan buntu, ya, seperti kita kadang menemui jalan buntu, nggak ada jalan keluarnya. Ya, dia sudah kehilangan pengharapan, ya sudah hopeless. Tetapi kita di sini kita melihat bagaimanapun hopelessnya dia, Yesus sudah menjulurkan tangannya untuk menolong dia dalam keadaannya, untuk memberi pertolongan dan pengharapan kepada dia yang jauh lebih besar yang bisa dia bayangkan. Hanya saja orang lumpuh ini menjawab Yesus secara tidak langsung. Dia tidak langsung menjawab Tuhan Yesus, ya Tuhan aku mau sembuh, gitu kan. Tapi dia nggak menjawab Yesus saya mau sembuh. Tapi dia mencari-cari alasan, ya cari-cari kesalahan orang lain, ya kan. Dia itu kemudian dia mengatakan saya nggak bisa, sepertinya dia tidak mau sembuh. Ya, orang lumpuh ini sepertinya dia nggak mau sembuh. Dari tanya maukah engkau sembuh, tapi dia bilang oh orang lain sudah lompat duluan, demikian. Ya, demikian juga di dalam hidup kita sehari-hari, saudara sekalian. Kita kadang-kadang mencari-cari alasan ya untuk kita menjadi sembuh secara jasmani dan rohani. Kita kadang-kadang juga menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan. Tanpa kita sendiri pribadi itu mau kita sendiri datang kepada Tuhan. Tetapi saudara, pada hari ini Tuhan ingin menantang kepada kita secara pribadi supaya kita mau diperbaharui dari masa bodoh kita, supaya kita mau dibangkitkan dari masa acuh tak acuh, dari masa kebiasaan kita yang sudah kayak terbiasa gitu dalam keadaan seperti penderitaan seperti ini. Yesus ingin kita digairahkan kembali. Maukah engkau sembuh? Ya, mari saudara sekalian kita mau datang kepada Tuhan. Yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita, kata Tuhan Yesus.
dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Mari saudara sekalian, kita sambut kepada kehadiran Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kemudian yang kedua saudara sekalian, kita melihat ayatnya yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, ya, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayatnya yang ke-8. Dan pada saat itu juga kita melihat ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kita melihat Yesus tidak mengulas tentang kepercayaannya yang populer pada waktu itu, di mana dikatakan di sini bahwasanya perintah Yesus yang tidak masuk akal, ya, bagi orang sekelilingnya, suruh dia langsung berdiri, ya, angkat tilam dan berjalan. Tapi orang sakit ini itu segera merasakan suatu kekuatan di dalam kakinya, kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada dia. Dia itu langsung memungkinkan dia mengangkat tilamnya, dia berjalan, dia langsung bangun, dia bisa bangkit berdiri dan mengangkat tilamnya dan berjalan. Ya saudara sekalian, Yesus tidak peduli dengan alasan orang lumpuh ini yang mengatakan, oh Tuhan, saya ini gak bisa loh, orang lain sudah lompat duluan, saya gak bisa berjalan, saya gak bisa. Ya, dia maunya lumpuh terus begitu. Yesus gak peduli dengan alasan dia. Yesus langsung, ya, memberikan suatu perintah kepada dia, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka kita melihat orang itu segera pulih, dia langsung bangkit dan berdiri. Maka Yesus perintahkan dia itu berjalan dengan iman. Percaya saja kepada apa yang Tuhan katakan, pasti sudah benar. Ya. Percaya saja, jangan takut, ya. Kata Tuhan kepada Yairus. Jangan takut, percaya saja. Ya, believe only, ya, percaya, only believe. Lalu Alkitab berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Di dalam Ibrani 11 ayat 6b. Terus dikatakan di sini, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Maka di dalam Roma 14 ayat 23b mengatakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Maka kita harus berjalan dengan iman di dalam hidup kita sehari-hari, sesuai dengan perintah Tuhan dalam firman-Nya. Apa yang Yesus katakan kepada kita, kita harus lakukan. Kita harus turuti, kita harus taat 100%. Ya, trust and obey. There is no other way to be happy in Jesus. Only trust and obey. Hanya percaya saja, dan pengertian daripada firman Tuhan, perkataan Tuhan itu lebih besar daripada problem kita. Firman Tuhan lebih besar daripada pemikiran manusia, daripada teori-teori hasil pemikiran manusia. Firman Tuhan lebih besar daripada perkataan yang dibikin oleh manusia atau tulisan manusia. Maka kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, kata Petrus kepada majelis agama pada waktu itu yang menangkap mereka, yang menyuruh mereka tutup mulut, ya, jangan bicarakan tentang Yesus lagi, ya, nanti kalian ditangkap. Tapi Petrus tidak takut mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Apapun situasi yang kita hadapi, yang penting kita itu taat pada perintah Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap keep on going, jangan stop, jangan putus asa melakukan kehendak Tuhan. Maka pasti kita itu menjadi sukses. Kita akan berhasil. Tuhan akan memberi mujizatnya kepada kita. Karena Tuhan terlebih sayang kepada kita, orang-orang yang sayang kepada Dia. Seperti Yohanes yang sayang kepada Tuhan, yang suka duduk, yang suka bersandar di bahu Tuhan Yesus. Maka Tuhan terlebih sayang kepada dia, dan dia hidupnya umurnya yang paling panjang. Demikianlah nasihat pendiri Cornerstone Chancellor Lau, dia mengatakan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetaplah setia melayani Tuhan sampai akhir. Maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita dan hidup yang kekal kepada kita. Kita melihat ada seorang kesaksian yang bernama Steve Harvey, di mana dia ada selama 3 tahun menjadi homeless pada akhir tahun 1980. Dia tidur di mobil Ford-nya dia. Dan karena dia kena layoff dari perusahaan dia,
Dia seorang yang entertainer, dan dia seorang yang membawa acara, ya. Karena dia itu selalu bersandar pada iman yang tidak bergoncang. Dia itu bertekun, percaya bahwa janji Allah akan memberi dia ke tempat yang lebih baik lagi. Maka suatu hari dia di dalam penderitaannya di dalam kamar mandi, karena dia gak ada rumah kan. Dia suka ada di kamar mandinya di sebuah hotel, ya. Dia di situ dia menangis dan dia dia berdoa memberitahu kepada Tuhan, ya. Dan pada saat itu dia seperti mendengar suara Tuhan yang berkata kepadanya, tetaplah berjalan. Aku akan memberimu ke tempat yang lebih baik lagi. Ya, akhirnya suatu hari dia dipanggil, ya, di sebuah perusahaan itu untuk dia menjadi seorang pembawa acara dan menjadi seorang komedian. Dan dia berkata bahwa ibunya lah seorang yang menyuruh dia untuk tetap dia keep on going, jangan stop, jangan frustrasi, tapi berdoa terus dan beriman terus kepada Tuhan. Dan sampai saat ini juga ini adalah suatu bukti kegiatan ilahi yang penting di antara kita manusia yang berseru kepada Dia. Tidak ada perbedaan antara pekerjaan, ya, kita melihat di sini sampai di sini, ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berbicara kepada kita, maka kita harus taat kepada Tuhan supaya ada mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita secara jasmani ataupun secara rohani. Dan kita melihat pada saat ini bahwasannya ayat yang ketiga tadi, yang kedua adalah supaya kita itu berjalan dengan iman, ya. Supaya kita itu berjalan dengan iman. Yang ketiga itu adalah, maukah engkau sembuh? Di situ di dalam ayatnya yang ke-10, Yesus berkata, Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kata Yesus kepada mereka, ya, kita melihat di sini, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat di dalam Lukas pasal 6 ayat 5. Menurut orang Farisi, mengangkat tilam pada waktu itu adalah suatu dosa, karena ada suatu pekerjaan di mana dia mengangkat tilam pada hari Sabat. Yesus berkata, manakah yang lebih baik, menolong orang sakit, ya, membantu orang sakit, berbuat jahat atau berbuat baik? Karena ada suatu cerita juga di dalam Lukas, Yesus menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah tangannya, itu sebelah kanan. Maka Yesus menyuruh dia berdiri di tengah, menyembuhkan orang sakit itu, dan tangannya bisa gerak. Maka orang-orang Farisi sudah mulai menangkap dia, mencari kesalahannya. Dia melakukan ini pada hari Sabat. Yesus mengatakan, mana yang lebih penting, ya kan? Menolong orang sakit, berbuat baik atau berbuat jahat pada hari Sabat? Lalu Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kejadian 2 ayat 2, Allah berhenti pada pekerjaan penciptaan pada hari ke-7. Tetapi itu tidak berarti bahwa Allah berhenti melakukan apa yang baik, bukan? Tuhan terus-menerus menopang dan menopang alam semesta ini. Terus-menerus menopang kita. Dan berbuat baik kepada kita dan menolong kita. Jadi kita melihat di sini bahwa hari Sabat sebenarnya diadakan untuk manusia, bukan untuk hari Sabat untuk suatu peraturan dibuat manusia. Hari Sabat itu dilakukan untuk berhenti bekerja dan beribadah pada Tuhan. Bukan untuk mengikuti semua aturan manusia yang membelenggu kita. Tetapi itu adalah suatu melakukan kebajikan pada hari Sabat. Hari Minggu kita beribadah pada Tuhan, karena hari Minggu dispesialkan gak bekerja. Makanya ada orang negara lain, waduh, mau ubah hari Sabat, hari Minggu kasih kerja, ya, mau diubah harinya. Padahal Tuhan sudah taruh ke-7 hari ini. Jadi akhirnya orang-orang itu kerja sampai stres, ada yang sampai sakit, akhirnya kembali lagi hari ke-7 berhenti bekerja. Ya kan? Jadi di sini bekerja secara, kita melihat bekerja itu sebagai suatu literal gitu. Jangan bekerja gitu. Padahal Tuhan ingin kita melakukan kebajikan, ya. Tuhan berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga sampai hari ini. Ya. Yesus ingin berkata bahwa pada waktu ada kesempatan berbuat baik, maka baiklah kita itu berbuat baik. Lukas 6 ayat 6 sampai 11, ya, katakan tadi orang yang mati sebelah tangannya itu
disembuhkan oleh Tuhan. Ya, mana yang lebih baik, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya, kata Tuhan Yesus. Ya kan? Kalau ada lembumu jatuh pada waktu itu, apakah kamu nggak mau menariknya pada hari Sabat? Maka Yesus berkata, Daud pada waktu itu dia lari kan dari Saul, ya. Pada waktu itu lari dari Saul, dia dikejar-kejar, lalu dia masuk ke bait Allah. Di rumah Allah itu dia nggak ada makanan sama pengikutnya. Lalu dia ambil roti di bait Allah itu untuk dipersembahkan Tuhan, dia makan dan dibagikan kepada pengikutnya. Maka dia tidak berdosa karena ya Tuhan mengasihi dia kan, dia tujuannya itu karena dia dalam keadaan lapar. Itu yang kata Tuhan Yesus. Yesus berkata bahwa aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Yesus menjadi perhentian sejati bagi orang percaya, menggantikan hukum Sabat lama dengan anugerahnya, anugerah Tuhan. Jadi sebagai suatu kegiatan ganti hari Sabat yang kaku itu nggak boleh bekerja, kita berhenti kepada perhentian daripada penebusan dan pekerjaan Kristus di kayu salib yang sudah mati dan bangkit bagi kita, sehingga kita mendapatkan perhentian kekal di kerajaan surga. Jiwa kita mendapatkan rest, jiwa kita mendapatkan kesejahteraan, dan jiwa kita mendapatkan keamanan dan peristirahatan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Ya, aku akan memberikan rest kepadamu, kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan sudah menggenapinya hukum Taurat itu. Jadi marilah saudara sekalian, Yesus adalah Tuhan pada hari Sabat. Baiklah kita jangan lupa datang untuk beribadah juga kepada Tuhan. Ya kan? Kita datang ke Amerika tujuannya mencari dolar terus, ya kan? Supaya nanti dibawa pulang ke Indonesia yang banyak. Tetapi itu tidak habis-habisnya mencari dolar itu. Tidak ada kata oh ini sampai segini sudah cukup, tapi kan dia tidak terhingga. Jadi sampai kapan itu berhentinya? Tidak ada berhentinya, bukan? Sampai angkanya yang keberapa pun kita tidak tahu. Tidak habis-habisnya. Maka apa kata cukup itu? Ya, Alkitab berkata kalau asal ada makanan dan minuman, cukuplah, kata Rasul Paulus. Ya kan, asal Tuhan memberkati kita, memberikan kita keselamatan, ya memberikan kita anugerah, memberikan kita kecukupan. Berkatnya senantiasa mengalir. Ya, di dalam hidup kita. Dan kita juga tidak begitu hidup seperti orang duniawi ini lagi, ya kan? Tapi kita hidup untuk Tuhan, dan apa yang kita hasilkan kita untuk Tuhan, Tuhan mengalirkan terus kepada kita, dan kita itu akan mencukupkan ya kebutuhan kita, ya. Amin semuanya. Jangan kita takut lagi, ya. Jadi kita itu berhenti ya supaya jiwa kita itu mendapatkan perhentian, gak stres ya. Jadi kita berhenti bekerja untuk Tuhan ya, dan Sabat itu untuk manusia ya. Jadi kita jangan pentingkan harinya ini harus begini gitu ya, seperti orang Yahudi. Bukan demikian. Jadi Yesus adalah Tuhan pada hari Sabat, kata Tuhan Yesus ayatnya yang ke-10. Itu yang ketiga. Yang keempat kita melihat hiduplah bagi Tuhan, ayat ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu bertanya kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu juga jangan terjadi yang lebih banyak. Ya, laki-laki ini telah lumpuh tapi sekarang dia bisa berjalan. Ini adalah suatu mujizat, ya kan? Yang besar. Tetapi dia perlu mujizat yang lebih besar lagi. Yaitu apa? Memiliki dosa-dosanya, atau yaitu biar dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Dia sudah dapat mujizat, yaitu penyembuhan secara jasmani, tapi dia perlu penyembuhan secara rohani, yaitu dosanya diampuni oleh Tuhan. Dia harus berpaling dari dosa-dosanya dan mencari pengampunan dari Allah untuk disembuhkan secara rohani. Dapat terjadi bahwa ada hubungan antara penyakit orang itu dengan kehidupan moralnya. Ya, kata suatu istilah kan, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi ini kita firman Tuhan baliknya, dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, kata Tuhan Yesus, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Hal yang lebih buruk dapat dimengerti sebagai kelumpuhan rohani. Jadi kalau sudah disembuhkan,
Dia jangan lagi berbuat dosa gitu. Jangan berbuat dosa lagi. Kata kerja, perintah dituliskan dalam bentuk sekarang. Yang berarti jangan tinggal lagi dalam berbuat dosa. Jangan tinggal lagi di dalam berbuat dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-9. Demikian sampai 10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi telah ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah kita melihat bahwasanya dosa itu memisahkan kita daripada Allah. Dosa itu sesuatu penyakit yang sangat berbahaya sekali. Karena upah dosa itu adalah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang memisahkan diri kita dengan Allah itu apa? Dosa. Ya. Kata di dalam Yesaya 59, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nah, mari saudara kita menghindar daripada dosa, ya. Seperti Yusuf yang lari daripada dosa. Lari diri daripada istri Potifar yang merayu-rayu dia untuk tidur dengan dia. Yang melakukan dosa perzinahan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Yang sama dengan menyembah berhala. Jadi kita patut juga berdoa, doa untuk hamba-hamba Tuhan juga, ya kan? Supaya kita juga semua para jemaat, supaya kita tetap menjaga kekudusan dan kesucian oleh Tuhan. Ya. Maka Yusuf dirayu oleh nyonya supaya tidur dengan dia. Yusuf yang masih muda, yang ganteng, Yusuf menolak ajakan daripada istrinya. Meskipun di rumah gak ada orang, rumah kosong semua, suaminya pergi bekerja di luar negeri. Maka pada waktu itu dia dirayu oleh istri Potifar, Yusuf kamu tidurlah berdua dengan aku. Ya kan, mumpung suamiku ada di rumah. Jadi pada waktu itu Yusuf berpikir, waduh nih dosa yang besar ini bagaimana aku lakukan di hadapan Allah, dosa yang besar ini. Jadi ini pertama muncul, kita berdosa itu dosa pada Tuhan. Tuhan sakit hati kalau kita berbuat dosa. Seperti anak kita itu, ya, kalau dia melawan kita, anak kita itu misalnya dia menyakiti hati kita, maka kita nangis ya, sakit hati kita. Karena sakit sekali hati ini dia, kalau tuh anak kurang ajar. Demikian juga Tuhan tuh sakit hatinya kalau kita melawan dia, berdosa ya, berbuat yang salah. Maka Yusuf lari ya 1000 kakinya dia lari semuanya. Dan dia karena dia nggak bisa ini, dia ditahan ya, jubahnya ditahan. Tapi Yusuf lari saja, akhirnya jubahnya dikoyakkan dan dia berpegang jubahnya. Demikianlah Yusuf yang sangat pintar ini, yang smart ya dia ya. Akhirnya meski demikian dia tetap menjaga kesucian dia. Dia tidak berbuat zina kepada istri Potifar, dan akhirnya dia diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir, orang yang penting. Karena Tuhan melihat dia, ya, melihat berat kepada dia. Meskipun dia akan masuk penjara setelah itu menderita, tapi dia membayar semuanya itu dan dia mendapatkan upahnya yang besar. Dia bisa membiayai saudara-saudaranya yang di Mesir dan bertemu kembali dengan ayahnya yang mengira dia sudah meninggal. Dan inilah saudara sekalian, ya. Seperti kita melihat ya, Yesus melihat seorang perempuan yang berzina, yang kedapatan berzina. Maka dikatakan lemparin aja perempuan itu ya, dikeluarin. Lempar satu persatu. Biar mati saja ya, kata hukum Taurat. Tetapi Yesus berkata, barang siapa yang tidak berbuat zina, lempar dulu batu ke dia. Maka yang dari tua itu satu persatu melepaskan batunya, karena semua gak ada yang tidak berdosa.
Makanya orang itu meninggalkan dia seorang diri. Maka Yesus berkata, di mana orang itu? Apakah mereka tidak menghukum kamu? Perempuan itu berkata, tidak Tuhan. Maka Yesus berkata, aku pun tidak menghukummu. Pergilah dan jangan lagi berbuat dosa. Kita tidak tahu mengapa laki-lakinya dilepas ya kan, yang cuma perempuan aja yang dihukum. Kita melihat Yesus berkata, meski demikian pergilah, jangan lagi berbuat dosa. Nah, ini dosa ini seperti seorang yang mempunyai rumah yang besar. Ya, rumah yang besar ini suatu hari didatangi orang. Oh, aku mau beli rumahmu ini loh. Ada seorang ini ya. Ini katanya ini peristiwa sungguhan ya. Rumahmu yang cantik yang besar saya mau beli. Lalu tuan rumah ini berkata, enggak, saya enggak jual rumah saya. Terus berkali-kali dia datang, ya kalau gitu saya belikan tempat sebelah itu yang sampingnya itu supaya saya bisa menajamkan nail ya, itu adalah apa? Nail itu menajamkan nail itu apa saudara? Paku, menanjakan paku aja di sana. Terus satu paku aja saya taruh di sana. Terus orang ini dipikir, oh gak apa-apa lah, bukan masalah besar lah, cuma ditancapkan paku aja di sana kok, gak ada masalah. Lalu dia mau, ya oke lah saya jualin, kamu tancap tinggi itu paku aja saya, boleh. Lalu orang itu tancapin pakunya di sana, dia jual, dia hanya tancapin paku itu. Akhirnya dia pakai paku itu. Suatu hari orang ini bawa suatu keranjang, bawa suatu apa itu sarung ya. Jadi dalamnya isi gak tahu bangkai atau apa gitu. Dia taruh aja di nail itu, di paku itu, digantungkan di paku itu, kantongan busuk itu. Jadi goni yang busuk itu dia di dalamnya gak tahu apa, digantungkan di sana. Jadi orang tuan rumah ini mengatakan, pindahkan ini, jangan gantung di sini. Ini bau ini. Tapi orang ini mengatakan, saya enggak, kayak ini tempatku, ini sudah saya beli di paku ini katanya. Pakunya sudah saya beli, saya enggak mau pindah. Waduh, akhirnya orang ini juga bohong, enggak bisa apa-apa ya. Akhirnya apa yang terjadi setelah berminggu-minggu, seberapa bulan, semua rumahnya itu kena apa? Ada jamuran, semuanya jadi keluar semua apa itu kuman semua ya dari kantongan itu ya. Semua rumahnya itu menjadi rusak, bau. Akhirnya tuan rumah ini meninggalkan rumah ini. Dengan sendirinya dia tinggalkan rumah ini, dia nggak mau tinggal lagi. Ya, demikian juga dengan dosa itu, yang dosa itu kita berikan tempat, ya memberikan hati satu aja sama dia. Ya, dia bisa merusak semuanya. Ya, seperti dikatakan nila setitik rusak susu sebelangga gitu kan. Jadi seperti itulah dosa itu sangat berbahaya. Dia merusak semua hidup kita. Dia membuat kita itu tidak berdaya dan dia memperalat hidup kita. Maka kita harus hati-hati. Kita harus tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Kita jangan lagi berbuat dosa supaya jangan terjadi lagi yang lebih berbahaya. Supaya kita tidak terjadi kelumpuhan rohani. Supaya kita tetap hidup bagi Tuhan ya saudara sekalian. Kita tetap hidup bagi Tuhan, dan anak Tuhan harus hidup bagi Tuhan dan berjalan dengan Tuhan. Kemudian yang kelima saudara sekalian, Yesus adalah Allah. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan sembuh di dalam sakit rohanimu. Ayat ke-17, tetapi dia berkata kepada mereka, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga sampai hari ini. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menyamakan dirinya dengan Allah Bapaknya. Tidak ada yang dapat diragukan kepada klaim Yesus adalah Allah. Kita tidak mempunyai pilihan dari percaya kepada Allah sambil tidak peduli kepada Yesus. Pasal 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak
sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ini adalah suatu tantangan yang tajam bagi Yahudi yang mengatakan bahwa mereka itu menghormati Bapa, tetapi mereka tidak menghormati anak. Kalau menghormati Bapa, pasti juga menghormati anak, bukan? Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu sudah kita tahu ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kemudian pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan Yesus itu adalah pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, di mana Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, firman-Nya Allah yang telah menjadi manusia. Jadi di dalam merespon klaim Yesus, orang Yahudi itu mempunyai dua pilihan. Percaya kepada Yesus atau menolak Yesus, menuduh Yesus menghujat Allah. Orang Yahudi yang menafsirkan firman Tuhan dengan kaku, sulit menerima reformasi yang dilakukan Yesus, anak Allah. Tentulah Yesus mengatakan sebenarnya dan kita percaya kepadanya, dan bahwa apa yang orang-orang Yahudi lakukan adalah salah. Di mana Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 24 di bawahnya selalu mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Yesus telah mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguh-sungguhnya, ego aimi. Sesungguh-sungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita sudah menjadi ciptaan baru, dan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang saat ini. Sekarang ini banyak ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran ya hasil buatan manusia ya, karangan manusia ya, mengatakan ya mengklaim yang mengatakan Yesus itu hanyalah nabi dan sebagainya. Jangan kita dirubah Yesus adalah Tuhan terus diubah jadi nabi pada abad ke-7 misalnya ya kan. Jadi sumbernya adalah tidak ada kesaksian, sumbernya tidak jelas, dan kita sudah menolak itu karena Alkitab sudah lengkap, wahyu Tuhan sudah lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kita harus tolak segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus tolak secara mentah-mentah ya, bahwa dan berkata kepada anak cucu kita, Yesus adalah Tuhan. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ada konfirmasi daripada Bapa bahwa Yesus itu adalah anaknya. Ya, di dalam Matius ketika Yesus dibaptis ya keluar dari air, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian pada waktu Yesus transfigurasi di bukit, di sebuah gunung, di mana Yesus berubah wajahnya seperti matahari, wajahnya terang, dan di situ ada Nabi Elia dan juga Musa. Maka di situ juga terdengar suara dari langit, Allah Bapa yang memberikan konfirmasi, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi kita harus hanya mendengar kepada Yesus, tidak ada lagi ilah-ilah yang lain. Dengarkanlah dia, percaya kepadanya. Apa yang Yesus katakan sesungguh-sungguhnya, supaya kita tidak binasa, tapi mempunyai hidup yang kekal. Nah saudara sekalian, Yesus adalah anak Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, dan kita harus taat dan patuh kepadanya. Dan kita mulai saat ini harus mengajarkan kepada keturunan kita, pada anak cucu kita, kepada teman kita, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, yang melampaui pikiran kita. Yesus adalah melampaui logika kita karena Dia adalah Tuhan. Amin semuanya. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan engkau akan sembuh.
Demikianlah saudara sekalian, hari ini kita belajar. Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Marilah kita berkata kepadanya, ya Tuhan, aku mau sembuh. Maka Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka marilah kita taat kepada firman Tuhan. Kemudian Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dialah yang harus kita hormati, dia penguasa atas hidup kita. Kemudian selanjutnya, hiduplah bagi Tuhan dan jauhi dosa. Karena dosa menjauhkan kita daripada Tuhan dan mencelakakan hidup kita dan membelenggu hidup kita, maka kita harus takuti dan jauhi. Dan kita hidup bagi Kristus. Kemudian Yesus itu adalah Allah yang harus kita hormati, harus kita junjung tinggi, harus kita terima menguasai hidup kita dan segala aspek kehidupan kita. Kita harus hormati dan kita harus taati. Amin semuanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami beritakan. Biarlah firman Tuhan boleh terus menerus menopang hidup kami dan menolong hidup kami, untuk kami boleh selalu bersuka cita senantiasa di dalam Engkau, untuk kami selalu diperbaharui oleh Engkau, untuk kami selalu bersandar kepadamu dan kami selalu melihat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami muliakan, kami junjung, kami tinggikan. Karena melalui Engkaulah Tuhan kami boleh berdamai kembali dengan Allah Bapa. Karena Engkaulah yang menolong kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.